Karena pusaka ini salah satu pusaka yang bukan hanya diburu oleh para pecinta pusaka di Indonesia, tapi juga diburu sama para pecinta pusaka yang ada di luar negeri, guys. Keren banget ini, bro. Namanya adalah ada yang bergerak di sana, bro. Wah, ini keren banget nih. Kita lihat di vilanya. Wah, keren banget, bro. Wah, Indonesia tuh beragam banget ya. Halo guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etik Indonesia. Kita lagi santai ngopi pagi-pagi, paling enak minum kopi, guys. Kita lagi di cafe. Ini masa yang sulit ya, karena baru kabar terakhir hari ini kita mulai PPKM lagi nih, harus tutup lagi selama mulai tanggal 3 ya. Tapi apapun, YouTube tetap jalan ya, Mas ya? Jalan dong. YouTube tetap jalan, kita malah akan lebih banyak waktu untuk untuk buat video, buat konten, walaupun nggak keluar jauh-jauh. Tapi apapun yang kita lakukan hari ini, kita tetap akan semangat untuk memberikan informasi, memberikan edukasi dan hiburan buat teman-teman para pecinta pusaka. Nah, saya ada 2 pusaka nih yang saya pikir sangat bagus untuk kita unboxing. Ini udah lama banget nih, Mas. Ini satu dari abang kita Andi di Palembang. Nah, saya mau udah lama kayaknya nggak buat konten tentang pusaka dari luar pulau. Nah, ini adalah salah satu pusaka luar pulau yang sangat favorit buat saya dan mempunyai bentuk yang sangat indah selain keris Bali. Kita tahu keris Bali sangat luar biasa, keris Bugis sangat bagus banget. Kita juga tahu ada keris Palembang yang nggak ada duanya, keunikannya luar biasa. Tapi ada satu pusaka jenis keris juga yang sangat keren banget. Kita lihat guys, unboxingnya guys. Oke, dari Bang Andi Palembang. Nah, ini pusaka yang menurut saya sangat layak banget untuk dikoleksi. Hari ini udah mulai jarang kita mulai dapetin pusaka dalam akhir-akhir ini, karena pusaka ini salah satu pusaka yang bukan hanya diburu oleh para pecinta pusaka di Indonesia, tapi juga diburu sama para pecinta pusaka yang ada di luar negeri, guys. Terutama di daerah Malaysia dan di daerah Thailand, karena ini berhubungan erat dengan kerajaan yang ada di daerah sana juga, gitu ya. Ini adalah pusaka yang kita kenal, namanya adalah Us. Wah, keren banget ini, bro. Namanya adalah Bangkinang. Wah, ini salah satu pusaka yang menjadi favorit karena ini adalah pusaka yang hanya ada di daerah Kepulauan Riau, guys. Jadi kerajaan Bangkinang itu ada udah berabad-abad yang lalu, dan hingga saat ini kalau kita tahu ada kabupaten ya di sana, itu Kabupaten Bangkinang juga ada, dan mereka mempunyai salah satu pusaka yang mungkin nggak ada duanya di tempat lain karena keunikannya dan karena bentuknya, dan juga ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di Malaysia, yang kita kenal sekarang di Malaysia, sampai atau Melayu sampai di Thailand, guys. Dan ini salah satu bentuk pusaka yang ada di Indonesia saat ini, yang kayaknya kadang-kadang kita lupa bahwa Indonesia mempunyai satu bentuk pusaka yang jenisnya sangat unik seperti ini. Ini dari tanduk kerbau di handle-nya, dan di warangkanya dari kayu yang sangat tua sekali. Kabarnya dari kayu cendana daerah-daerah sana lah pokoknya, kalau nggak salah. Dan di rangkanya ini dihiasi dengan cincin-cincin yang dari perak. Dan di ujungnya ada ornamen dari tanduk kerbau bule di sini. Nah, ini salah satu bentuk pusaka yang sangat unik, yang kabarnya dipakai para pelaut pada zaman itu di Kepulauan Riau.
Dan ini menyebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia, Jawa, Sumatera, sampai di Thailand guys, sampai di Malaysia, Melayu dan Thailand. Nah, kabarnya ada yang percaya bahwa pusaka ini juga dipakai untuk eksekusi gitu ya. Jadi untuk hukuman mati. Pada eranya kabarnya ada yang percaya bahwa ini adalah pusaka yang dipakai untuk menghukum orang pada saat orang itu dihukum mati gitu ya. Nah, kita lihat dari wilayahnya keren banget. Jadi ini pusaka yang kebanyakan untuk keris Bangkinang ini biasanya dari besi yang ulung ya, jadi besi hitam. Kadang-kadang juga kita temukan ada pamor juga sih, ada pamor Wosuta, tapi kebanyakan mereka dari besi baja hitam. Dan baja yang berserat ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai seni tempa yang luar biasa, walaupun kalau dilihat dari geografisnya di Kabupaten Bangkinang itu di Kepulauan Riau itu mungkin akan sangat sulit untuk membuat suatu bentuk seni tempa yang serumit itu gitu ya pada eranya. Tapi buktinya kita bisa lihat bahwa pusaka Bangkinang ini bisa bertahan sampai ratusan tahun dari abad 17, abad 18, abad 19. Itu dengan keutuhan yang luar biasa, menandakan bahwa seni tempanya itu sangat-sangat bagus banget. Nah, kebanyakan keris Bangkinang ini panjangnya sekitar 47 sampai ada yang bahkan sampai 60 cm guys. Nah, yang kita dapat ini mungkin sekitar 50 cm something ya, 50 cm lebih. Dan kalau kita lihat bentukannya dari dapurannya mengingatkan kita seperti dapuran tilam upe karena ada tikal alisnya di sini. Dan tapi ada gerenengannya. Ada juga yang bilang ini dengan sebutan keris alang ya. Keris alang kayaknya dalam sebutan yang lain kayak gitu ya. Dibalut dengan handle-nya yang dari kayu kerbau, tapi juga ada selut perak di sini. Nah, kabarnya yang saya tadi bilang, dulu orang untuk eksekusi mati itu dilakukan dengan cara ditusukkan di antara tulang belikat ini guys. Jadi orangnya berlutut dan dimasukkan di sini kayak gladiator itu ya. Hukuman mati yang kalau kita nonton film gladiator itu mereka bangga kalau di hukum mati secara terhormat itu ditusuk di tulang belikatnya menembus ke jantung. Nah, kemungkinan itu juga cara yang digunakan pada saat zaman itu untuk hukuman mati. Tapi ini masih utuh, masih belum diwarangi dan besinya kelihatan seperti hitam kehijauan. Kita lihat ada gradasi warna juga. Kita bisa melihat juga dari dari seloroknya juga ada perbedaan warna antara selorok dengan satonnya. Walaupun dia istilahnya dalam bahasa keris itu adalah pusaka kelengan atau hitam polos, tapi tetap kita bisa melihat serat-serat yang halus yang ada di bila mereka. Jadi ini bukan istilahnya dari besi cor, tapi benar-benar dari tempa demi tempa, hingga kita bisa melihat serat halus yang dari bawah sampai ke atas. Wah, mantap banget guys. Ini juga ngandung auranya juga luar biasa. Kita bisa terasa aura dari keris ini memang terpancar, bukan pusaka yang sembarangan, memang pusaka yang dipakai untuk peperangan guys. Kasih minyak ya guys ya, karena ini harusnya nanti ketika kita udah dapat yang masih belum diwarang ini, biasanya kita akan warangin dulu. Cuman karena kita menjaga supaya korosinya atau karatnya tidak bertambah, karena ini udah ada beberapa yang mulai keluar karat nih, kayak gini udah mulai keluar karat. Jadi kita berusaha untuk supaya karatnya tidak menyebar sambil kita menunggu waktu untuk kita warangin. Nah, kita pakai minyak melati yang biasa kita pakai. Kalau teman-teman suka, kamu boleh kontak kita. Kita juga ada minyak khusus keris. Kita biasanya jual 250 ribuan per botol. Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Nah, ini minyak ini sangat bagus untuk untuk mengurangi korosi dari karat. Tapi juga secara tradisi untuk minyak yang wangi-wangian jenis melati atau cendana itu sangat bagus untuk menjaga aura daripada keris itu bisa semakin kental auranya. Wah, ini bagus banget nih. Mantap.
Nah, di box yang kedua kita lihat pusaka yang mungkin sama, karena kayaknya dulu saya ada cari beberapa jenis keris bangkinang ya. Moga-moga ini keris bangkinang juga. Kalau enggak, pasti ada keris yang menarik juga. Dari Mickey Art, Geria Jati, Cirebon. Dari Cirebon guys. Jangan-jangan keris Cirebon ini ya. Karena banyak keris yang di dalam box, saya udah lupa isinya apa guys. Wah, ada 2 bilah keris. Ada yang bergerak di sana bro. Wah, ini keren banget nih. Ini salah satu juga pusaka yang banyak sekali dicari orang dan merupakan salah satu koleksi yang luar biasa, karena ini pusaka dari daerah Cirebon guys. Dari ininya ya, dari warangkanya kita bisa lihat warangka Cirebonan seperti ladrang, cuman ladrangnya berbeda. Cirebon dia seperti kapal. Di handle-nya ini kayaknya dari gading atau tulang kayaknya, tapi ini tua banget. Kita lihat di bilanya, wah keren banget. Ini kalau kita lihat dari dapurannya ini mirip dengan pusaka dari Segalo guys, karena dia ada ini ya, dia agak kecil di depan, Segaloan. Tapi kita dapat ini dari Cirebon, jadi ini adalah pusaka memang Tangguh Cirebon juga, dengan pamornya pamor Lawe Saukel. Lawe Saukel itu kalau di dalam bahasa sekarang itu adalah tali tampar itu ya, tali tambang yang dibentuk akhirnya menjadi seperti pamor di sini. Jadi ini salah satu pamor yang langka, karena pamor Lawe Saukel ini biasanya digunakan untuk orang sebagai dengan pusaka dengan tuas untuk kepemimpinan guys, untuk mempersatukan suatu wilayah, untuk membuat tunduk daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dari bentukannya udah jelas banget ini keris tua, mungkin sekitar abad ke-18, abad ke-17, dengan looknya look wagu. Kalau kita bilang ada look yang agak meliuk, tapi ini looknya agak wagu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. Jadi masuk dapur Sempono. Masih kita bisa lihat kembang kacanya masih utuh, walaupun ujungnya memang agak kalah sedikit, tapi salah satu pusaka yang kayaknya jarang banget kita temui dengan pamor Lawe Saukel ini. Panjangnya mungkin sekitar 33 atau 35 cm dan masih terawat dengan sangat-sangat bagus banget. Bagus nih, keren. Mantap. Dari Cirebon kita pindah lain lagi, keris yang satunya lagi. Wah, ini Jogjaan guys. Wah, kita langsung dari 3 daerah nih. Wah, Indonesia tuh beragam banget ya. Satu gaya dari Kepulauan Riau, Sumatera, satu lagi Cirebon, satu lagi dari Jogja guys. Bayangkan Indonesia punya begitu banyak perbedaan di dalam pusaka, tapi tetap satu. Menunjukkan kita memang benar Bhinneka Tunggal Ika itu udah dari dulu guys. Dan kita lihat dari, wah keren banget. Ini pusaka yang banyak banget dicari. Ini dapurnya dapur tilam UP. Tapi yang menarik dari dapur tilam UP ini bukan cuma dapurnya, tapi dari pamornya guys. Ini pamornya Junjung Derajat. Junjung Derajat itu bisa dilihat dari pamor yang seperti gunung di sini, dan ini pamornya naik sampai ke atas. Nah, di baliknya juga sama, Junjung Derajat naik sampai ke atas. Nah, ini salah satu pusaka yang hari ini banyak sekali dicari karena kelangkaan dari pamornya, dan juga kalau kita cari pamor Junjung Derajat, kita akan selalu mengingat bahwa dalam hidup kita ini kita tujuannya adalah orang itu menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Baik dari status sosialnya, baik dari kepribadiannya, baik dari secara perekonomiannya,
manusia itu harusnya dari bawah harus selalu ke atas gitu. Nah, keris Junjung Derajat ini dipercaya memang mempunyai tuah sebagai pusaka yang bisa mengangkat derajat seseorang untuk menjadi lebih tinggi lagi. Dan biasanya di dalam suatu hubungan, istilahnya hubungan politik, hubungan bisnis, orang yang memegang pamor atau keris dengan pamor Junjung Derajat ini selalu dia akan siapapun yang dihadapin dia selalu ada di atasnya dari derajatnya orang itu. Itu yang dipercaya dari orang yang mempunyai keris dengan pamor Junjung Derajat, guys. Jadi setiap kali kalau kita ketemu orang, kita selalu secara karisma kita, secara wibawa kita, secara aura kita selalu di atas siapapun yang ada lawan bicara kita gitu. Itu yang dipercaya, yang secara tuah daripada keris Junjung Derajat ini. Jadi untuk para pemimpin, para pengusaha harusnya mempunyai salah satu pusaka yang ada pamornya Junjung Derajat, karena ini sangat membantu dalam kehidupan kita. Keren ya? Mantap! Oke guys, itu tadi video unboxing kita. Semoga video-video kita bermanfaat. Kita ada sharing 3 jenis pusaka yang super keren dari 3 daerah, dan ketiganya sama-sama kuno, sama-sama bagus. Buat saya inilah keanekaragaman pusaka-pusaka di Indonesia yang membuat kita harusnya semakin mencintai Indonesia, guys. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam budaya.